Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran PPKN untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1, yaitu belajar Pancasila dengan menyenangkan. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Nah anak-anak, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apa ini? Betul sekali, itu adalah lambang Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Nah, siapa di sini di antara kalian yang masih ingat apa bunyi dari masing-masing sila dan lambang-lambangnya? Yuk kita bahas ya. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, inilah bunyi dari sila-sila serta lambang-lambang dari sila Pancasila. Lalu, Kak, apa sih artinya dari Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, melalui bab ini kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, tahukah kalian Pancasila terdiri dari 5 sila yang tadi sudah kita bahas ya di awal, yang masing-masing memiliki arti dan makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita akan memahami bersama satu persatu arti dan makna dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu maknanya apa, Kak? Nah, maknanya yaitu menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan contoh penerapan yang ketiga yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila, sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, arti dari sila kedua ini yaitu mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan maknanya yaitu menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil, dan tentunya harus menghargai perbedaan yang ada. Lalu Kak, contoh penerapan dari sila kedua apa? Nah, contoh penerapan dari sila kedua yaitu yang pertama, bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang teman. Yang kedua, harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan contoh penerapan dari sila kedua yang ketiga yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Nah, contohnya saja seperti kalian di sekolah ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian wajib membantunya tanpa kalian melihat latar belakangnya, baik suku, agama, maupun dia berasal dari mana. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila ketiga.
Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, arti dari sila ketiga yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Lalu maknanya apa? Maknanya dari sila ketiga yaitu harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghargai kebinekaan. Nah, adapun contoh penerapan dari sila ketiga yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, wajib menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa dengan tidak saling mengejek atau merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti upacara bendera. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan maknanya yaitu menghormati pendapat orang lain, bersifat demokratis, dan menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Lalu contoh penerapan dari sila keempat apa saja, Kak? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pandangan. Yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, contohnya misalnya kalian di awal tahun pelajaran ini kalian akan menentukan ketua kelas baru, jadi kalian harus melakukan namanya musyawarah. Kalian akan melaksanakan mufakat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi ketua kelas atau pengurus kelas. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari sila keempat anak-anak, yaitu menghargai pendapat teman meski berbeda pandangan dan wajib menerima hasil keputusan bersama. Kita lanjut berikutnya ke arti dan makna sila yang kelima. Nah, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, arti dari sila kelima ini yaitu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya yaitu memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan menghindari yang namanya diskriminasi. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, bersikap adil dalam permainan atau kegiatan di sekolah. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminatif dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, anak-anak, dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh sederhananya, contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu mereka saat beribadah. Sila yang kedua, bersikap adil kepada semua teman dan tidak membeda-bedakan. Pengamalan Pancasila yang ketiga, contohnya, menghargai perbedaan budaya, suku maupun bahasa. Sila yang keempat, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kelima, sila kelima adalah membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain. Nah, inilah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mulai terapkan ini ya anak-anak di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimal Online. Nah, kalian jika masih kebingungan, kalian bisa putar ulang atau kalian cek daftar playlist ya. Di sana semua sudah lengkap kakak buatkan mata pelajaran serta kelas-kelasnya masing-masing. Oke anak-anak, thanks for watching. See you next time. Bye-bye anak hebat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian.